Beban hidup. Kamu cuma sampah yang gak layak berdiri di sampingku, teriak Aris sambil mencium wanita lain di depan jutaan penonton TikTok. Kanya tertawa dingin, lalu menekan satu tombol di tabletnya. Layar raksasa di belakang pengantin menyala, menampilkan bukti perselingkuhan dan dokumen pemutusan kontrak yang bikin agensi Aris bangkrut detik itu juga. Aris, sekarang siapa yang jadi sampah? Klik tombol subscribe dan like. Lalu tulis nama kota kalian di kolom komentar kalau kalian tim balas dendam yang elegan. Mari kita lihat bagaimana si ilustrator rendahan ini menghancurkan hidup tunangannya yang sombong. Kanya memelototi layar laptopnya. Punggungnya pegal. Mata lelahnya menatap tumpukan revisi yang tak kunjung habis. Di sudut meja, sebuah tablet Wacom miliknya bercahaya redup. Itu adalah sumber napasnya. Tempat ia mengubah imajinasi menjadi pundi-pundi uang yang tak diketahui siapapun. Tiba-tiba, notifikasi ponselnya berbunyi nyaring. Sebuah tautan siaran langsung TikTok masuk. The Real Wedding of the Year. Jari Kanya gemetar saat menyentuh layar. Wajah Aris muncul di sana. Tampil begitu gagah dengan setelan jas mahal. Di sampingnya, Sarah tersenyum licik sambil memamerkan cincin berlian yang besar. Kanya terdiam. Napasnya tertahan di tenggorokan. Aris mendekatkan wajah ke kamera ponsel yang dipegang staf agensinya. Ia tertawa lepas, lalu menoleh pada Sarah. Sayang, lihat ini. Banyak sekali yang bertanya kenapa aku tidak mengundang mantan tunanganku yang kumal itu. Kalian tahu sendiri kan, dia itu beban hidup. Dia bahkan tidak mampu beli lipstik bagus. Mana pantas berdiri di sini, di hotel bintang 5 ini. Sarah terkikik manja. Suaranya terdengar melengking di speaker ponsel Kanya. Aduh, Aris, jangan bahas dia. Paling sekarang dia cuma duduk di kontrakan sempit, pakai daster bolong, sambil ngemil mie instan. Kasihannya, hidupnya benar-benar tidak punya masa depan. Aris menanggapi dengan tawa yang lebih keras. Ia menarik pinggang Sarah dan menciumnya di depan ratusan tamu yang bersorak. Kalian dengar itu? Itu alasan kenapa dia cuma jadi masa lalu yang memalukan. Wanita lemah seperti dia tidak akan pernah bisa menyentuh level kita. Aris melambaikan tangan ke kamera dengan angkuh. Sudahlah, mari kita nikmati pesta. Untuk kamu yang di rumah, teruslah jadi beban. Kanya. Karena di sini, aku sedang merayakan kemenangan hidupku. Kanya mematikan siaran langsung itu dengan kasar. Tangannya gemetar hebat. Air mata jatuh membasahi meja kayu yang sudah lapuk. Ia menatap cincin tunangan yang masih melingkar di jari manisnya. Cincin yang ia beli sendiri dengan uang hasil kerjanya. Tapi Aris bilang itu barang murahan yang ia pungut di pasar loak. Kanya menyeka air matanya dengan punggung tangan. Tatapannya yang tadi rapuh, perlahan mengeras. Dingin. Kosong. Penuh dengan api yang baru saja tersulut. Ia menutup laptopnya dengan dentuman keras. Tidak ada lagi tangis. Tidak ada lagi Kanya yang penakut. Dia menarik napas panjang. Dunia baru saja membuat kesalahan besar dengan meremehkannya. Dan Kanya baru saja memutuskan untuk menagih harga dari kesalahan itu. Ia meraih tablet Wacomnya. Jemari Kanya menari di atas layar, membuka folder tersembunyi yang berisi rahasia busuk agensi Aris. Mulai malam ini, permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aris ingin pesta pernikahan yang megah, bukan? Aku akan memberikannya kejutan yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Kanya berdiri, melangkah menuju cermin besar yang retak di sudut ruangan. Ia menatap bayangan dirinya sendiri. Selamat tinggal, gadis lemah. Besok, semua orang akan tahu siapa sebenarnya yang memegang kendali. Cahaya layar ponsel Aris yang terang benderang menerangi wajahnya yang penuh keringat di pelaminan. Di sampingnya, Sarah tertawa kecil, memamerkan kalung berlian yang harganya setara dengan gaji tahunan Kanya. Aris memegang mikrofon dengan tangan yang satu lagi melingkar di pinggang Sarah. Ia menatap kamera ponsel yang sedang live di hadapan ribuan penonton. Kalian tahu kenapa aku mengundang kalian semua ke sini?
Karena hari ini adalah hari pembersihan. Aku resmi membuang sampah dari hidupku. Sarah menimpali dengan nada manja yang dibuat-buat. Oh, sayang, jangan terlalu keras. Mungkin dia sekarang sedang menangis sambil memeluk daster kumalnya di pojok kontrakan, menonton kita lewat layar retaknya. Aris tertawa terbahak-bahak. Daster? Mungkin dia bahkan tidak punya listrik untuk menonton ini. Lihat saja, dia itu tidak punya masa depan. Menjadi ilustrator tidak bermodal? Itu cuma mimpi orang malas. Hidupnya benar-benar menyedihkan. Komentar di layar TikTok meluncur deras. Kanya cupu. Aris lebih cocok sama Sarah yang berkelas. Kasihan sekali si Kanya itu. Aris semakin menjadi-jadi. Ia mengangkat gelas sampanyenya ke arah kamera. Untuk Kanya yang malang, kalau kau menonton ini, sadarlah. Kau tidak akan pernah bisa menyentuh level kami. Kau hanyalah beban yang tidak layak bersanding denganku bahkan dalam mimpi terburukmu. Sarah mencibir sambil mengibaskan gaun mahalnya. Aku dengar dia bahkan tidak bisa membeli tiket masuk ke hotel ini kalau dia mau mencoba jadi tamu tak diundang. Aris, jangan bahas dia lagi. Itu merusak suasana pesta kita yang mewah ini. Aris mengangguk, mencium kening Sarah dengan dramatis. Kau benar, sayang. Mari kita lupakan si gembel itu. Dia bukan level kita. Dia tidak punya kuasa, tidak punya uang, dan tidak akan pernah punya keberanian untuk muncul di hadapan kita. Aris kembali tertawa, merasa dirinya adalah raja dunia. Dia merasa sangat aman. Dia yakin 1000% bahwa Kanya adalah wanita lemah yang hanya bisa menangis di bawah bantal. Di sisi lain kota, di dalam studio yang remang-remang, Kanya berdiri di depan cermin retaknya. Ia tidak menangis. Ia justru menyeka sisa air mata di sudut matanya dengan gerakan kasar. Suara Aris dari siaran langsung itu masih terdengar jelas dari ponselnya yang tergeletak di atas meja. Dia tidak punya keberanian. Kanya mendengus dingin. Ia meraih tablet Wacom miliknya. Jemarinya menari di atas layar, mengetikkan baris kode terakhir. Oh, Aris. Kau bahkan tidak tahu kalau setiap sen yang kau gunakan untuk membeli gaun murahan itu berasal dari keringatku. Kanya menatap layar laptopnya yang menampilkan dashboard keuangan agensi Aris. Ia melihat alur uang, kontrak-kontrak besar yang selama ini mengalir ke kantong Aris, padahal semuanya dikerjakan oleh tangan Kanya di bawah identitas keartis. Kau merasa di atas angin karena kau pikir kau adalah dalangnya. Kanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kehangatan, melainkan ancaman yang nyata. Nikmati sisa menit pesta kalian. Karena begitu aku melangkah masuk ke sana, dunia yang kalian bangun dengan kesombongan itu akan runtuh dalam sekejap. Kanya menutup laptopnya. Suara dentuman musik di siaran langsung itu terdengar seperti suara genderang perang. Pesta yang megah. Aris, terima kasih sudah mengundangku ke kehancuranmu sendiri. Kanya mengambil tasnya. Ia tidak lagi memikirkan rasa sakit hatinya. Yang ada di otaknya sekarang hanyalah data, bukti, dan pembalasan. Aris di sana masih memamerkan kemesraan palsunya. Masih menghina Kanya sebagai wanita tidak berharga. Siapa bilang aku tidak punya masa depan? Aris? Justru masa depanmu ada di tanganku, dan aku baru saja memutuskan untuk menghancurkannya. Kanya melangkah keluar dari kontrakan sempit itu. Langkahnya mantap. Ia tidak lagi menunduk. Ia berjalan menuju taksi yang sudah menunggu, membawa kunci untuk membuka pintu neraka bagi Aris dan Sarah. Di dalam hotel, Aris masih mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Satu lagi untuk masa depan cerah kita. Sarah. Tanpa beban itu, aku akan menjadi penguasa pasar iklan tahun ini. Aris tidak tahu. Dia tidak sadar bahwa Kanya sudah dalam perjalanan. Dan waktu bagi Aris untuk menjadi penguasa hanya tinggal menghitung menit. Tunggu aku, Aris. Kejutanmu sudah siap. Di dalam studio yang pengap dan berdebu, Kanya duduk mematung di depan layar monitor yang menyala terang.
Cahaya biru dari layar memantul di matanya yang tajam. Jarinya menari lincah di atas tablet Wacom miliknya. Bukan sketsa ilustrasi yang ia buat malam ini, melainkan kode enkripsi. Akun keartis miliknya terbuka lebar. Jutaan pengikut di seluruh dunia menanti karya terbarunya. Tapi kali ini, yang ia unggah adalah folder terlarang. Aris, kamu pikir aku hanya beban? Kamu pikir hidupmu akan cerah setelah membuangku? Kanya mengklik tombol Enter. Seketika, seluruh data keuangan agensi Aris tersedot masuk ke dalam server pribadi Kanya. Ia melihat semuanya. Setiap sen uang yang masuk ke agensi itu berasal dari klien-klien yang hanya mau bekerja dengan keartis. Dan klien itu adalah Kanya sendiri. Aku yang membangun singgasanamu, Aris. Dan sekarang, aku juga yang akan meruntuhkannya. Kanya meraih ponselnya. Ia menekan nomor pengacara elit yang selama ini menjadi satu-satunya orang yang tahu identitas aslinya. Halo, Pak Baskoro. Siapkan pembatalan kontrak eksklusif dengan agensi Aris. Malam ini juga. Saya ingin mereka bangkrut di detik yang sama saat saya menginjakan kaki di resepsi itu. Di ujung telepon, suara pengacara itu terdengar tegas. Semua dokumen sudah siap. Kanya. Anda hanya perlu memberikan tanda tangan digital Anda. Kirim sekarang. Kanya mematikan sambungan. Ia berdiri, menatap tumpukan bukti di meja. Ada rekaman CCTV perselingkuhan Aris dan Sarah di ruang meeting. Ada bukti transfer dana ilegal yang dilakukan Aris untuk menyuap klien. Semua tersimpan rapi di dalam tablet Wacom kesayangannya. Tablet yang selama ini dianggap Aris sebagai mainan sampah, milik Kanya. Kamu akan melihat mainan ini menghancurkan hidupmu, Aris. Kanya berjalan menuju lemari. Ia mengeluarkan koper berisi gaun yang baru ia beli dari butik kelas atas. Gaun hitam elegan yang harganya setara dengan gaji Aris selama setahun. Ia menatap cermin. Tidak ada lagi gadis kumal dengan kaos oversize. Yang ada di cermin adalah seorang wanita yang memegang kendali penuh. Kanya meraih tablet Wacomnya. Ia memasukkannya ke dalam tas kecil yang serasi dengan gaunnya. Di dalam tas itu, juga tersimpan cincin pertunangan mereka yang sudah ia lepas paksa dari jarinya tadi sore. Cincin yang akan ia buang tepat di depan wajah Aris. Waktunya bermain. Aris, kamu sudah terlalu lama menikmati hasil keringatku. Kanya melangkah keluar dari studio sempit itu. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Di halaman, sebuah mobil mewah sudah menunggunya. Supir pribadinya membukakan pintu dengan hormat. Ke lokasi resepsi, Nyonya. Kanya tersenyum tipis. Senyum yang penuh dengan ancaman dingin. Ya, ke sana. Dan pastikan suaranya terdengar sampai ke seluruh kota. Mobil melaju membelah malam. Di dalam mobil, Kanya membuka layar tabletnya sekali lagi. Ia memeriksa sekali lagi daftar tamu yang hadir. Seluruh petinggi perusahaan, kolega bisnis, dan investor besar Aris ada di sana. Bagus. Semakin banyak saksi, semakin manis kehancuranmu. Aris, kamu masih tertawa di sana, kan? Menikmati kemewahan yang kamu curi dariku. Menikmati penghinaan yang kamu lontarkan untukku. Tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi, musik dansa itu akan berubah menjadi jeritan kepanikan. Dan gaun pengantin Sarah akan menjadi saksi betapa hinanya kalian berdua di depan semua orang. Kanya menyandarkan punggungnya. Ia memejamkan mata, membayangkan ekspresi Aris saat melihat layar proyektor nanti. Itu akan menjadi karya seni terbaik yang pernah ia buat. Bukan ilustrasi di kertas, tapi sebuah kehancuran nyata. Persiapkan dirimu, Aris. Kejutanmu baru saja dimulai. Mobil berhenti tepat di depan lobi hotel mewah. Kanya menarik napas panjang. Ia merapikan gaunnya. Ia memegang tablet Wacom itu dengan erat. Saat pintu mobil terbuka, cahaya lampu blitz dari fotografer di lobi menyambutnya.
Mereka mengira dia adalah tamu VIP. Mereka tidak tahu bahwa dia adalah malaikat maut bagi pengantin pria di dalam sana. Kanya melangkah turun. Setiap langkahnya adalah langkah kepastian. Setiap tatapannya adalah janji akan kehancuran. Mari kita mulai pesta ini, Aris. Pesta terakhirmu. Kanya tidak langsung melangkah masuk ke dalam ballroom. Dia berdiri tepat di ambang pintu ganda yang menjulang tinggi, membiarkan gaun sutra hitamnya yang menjuntai menyapu karpet merah. Petugas resepsionis yang tadi menyambutnya dengan ramah kini terpaku. Mata pria itu membelalak. Tidak percaya bahwa wanita yang tadi dikiranya tamu VIP adalah orang yang sama yang sering datang ke sini dengan jaket lusuh untuk mengantarkan dokumen bagi Aris. Kanya menarik napas panjang. Dia tidak butuh keberanian. Dia hanya butuh waktu untuk menikmati detik-detik sebelum dunianya Aris runtuh berkeping-keping. Dia melangkah masuk. Musik klasik yang tadinya terdengar syahdu, bagi Kanya, kini terdengar seperti musik pengiring pemakaman bagi karir dan harga diri suaminya yang tidak tahu diri itu. Semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu undangan. Siapa wanita ini? Kenapa auranya begitu intimidatif? Aris berada di tengah ruangan, memegang gelas sampanye dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya merangkul pinggang Sarah. Mereka tertawa lepas. Mungkin sedang membicarakan betapa bahagianya mereka sekarang setelah berhasil membuang beban hidup bernama Kanya. Aris menoleh. Dia menangkap siluet sosok yang begitu familiar. Tawa di wajahnya membeku seketika. Sarah yang menyadari perubahan raut wajah suaminya ikut menoleh. Matanya menyipit, lalu berubah menjadi tatapan menghina yang tajam. Wah, lihat siapa yang datang ke pesta mewah ini. Suara Sarah yang melengking memecah keheningan di area sekitar pelaminan. Aris memutar tubuhnya sepenuhnya. Matanya tidak berkedip. Kamu, beraninya kau menampakkan diri di sini? Apa kau belum cukup memalukan dirimu sendiri dengan menjadi pengemis di luar sana? Kanya tidak berhenti. Dia terus berjalan. Tatapannya terkunci pada Aris. Aris, apa kau kaget melihatku dengan penampilan seperti ini? Atau kau lebih suka aku dengan daster kusam yang selalu kau hina setiap hari? Aris tertawa meremehkan, meski tangannya sedikit gemetar. Dia menarik napas dalam, mencoba memulihkan dominasinya di depan para kolega bisnis yang mulai memperhatikan. Jangan cari sensasi di hari bahagiaku. Kanya, kau itu tidak ada apa-apanya. Kau bukan siapa-siapa. Kau hanya seorang ilustrator amatir yang bahkan tidak punya modal untuk membeli tiket masuk acara ini. Cepat pergi, sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar seperti sampah. Sarah ikut maju, menyeringai dengan tatapan penuh kebencian. Lihatlah gaun itu, Aris. Pasti dia menyewa dari tempat murah di pinggiran kota. Benar-benar tidak punya kelas. Dasar wanita miskin, memang tempatmu itu di got. Bukan di ballroom bintang 5 seperti ini. Kanya berhenti tepat di depan mereka. Dia tersenyum. Senyum yang membuat Aris tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ternyata benar kata orang. Uang memang bisa membeli gaun mahal, tapi tidak bisa membeli otak. Kanya mengeluarkan sebuah tablet Wacom tipis dari balik tas tangannya. Tablet yang sudah terhubung secara nirkabel dengan sistem proyektor di ruangan itu. Aris, kau bilang aku tidak punya apa-apa? Kau bilang aku hanya beban? Aris menatap tablet itu dengan waspada. Apa yang kau lakukan? Jangan macam-macam. Kanya, aku akan memanggil polisi. Kanya menatap Aris lurus ke matanya, tanpa setitik pun rasa gentar. Polisi. Mungkin mereka memang akan datang ke sini sebentar lagi, tapi bukan untukku. Mereka datang untuk menjemputmu setelah semua tamu di sini melihat apa yang selama ini kau sembunyikan di balik topeng manajer suksesmu. Aris mencoba meraih tangan Kanya untuk merebut tablet itu, namun Kanya dengan tangkas menghindar. Kanya menekan satu tombol di layar tabletnya. Layar raksasa di belakang pelaminan yang tadinya menampilkan foto-foto prewedding Aris dan Sarah yang manis, tiba-tiba berubah warna menjadi hitam. Lalu, sebuah file video mulai berjalan. Isinya bukan sekadar chat.
Itu adalah rekaman transaksi keuangan, bukti penggelapan dana, dan percakapan mesra antara Aris dan Sarah yang merencanakan penipuan terhadap klien-klien besar agensi mereka. Suara Aris yang sedang menghina perusahaan klien utama agensi mereka terdengar menggema ke seluruh ruangan melalui pengeras suara. Agensi ini akan bangkrut dalam hitungan bulan. Sarah, setelah aku mendapatkan semua uang dari klien anonim itu, kita akan kabur ke luar negeri. Si Kanya itu? Biarkan saja dia mati kelaparan di kontrakan sempitnya. Dia tidak akan pernah tahu kalau selama ini dialah yang menjadi sumber uang kita tanpa dia sadari. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Hanya ada suara rekaman itu yang terus berputar, membeberkan setiap borok kebusukan Aris dan Sarah. Wajah Aris berubah pucat pasi. Dia mematung di tempat. Sarah menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Kanya berdiri tegak, menatap sekeliling ruangan di mana para investor dan klien besar mereka sedang menatap tajam ke arah Aris dengan amarah yang memuncak. Sekarang, siapa di antara kita yang sebenarnya adalah sampah? Aris? Aris tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh. Dia melihat para investor mulai berdiri dari kursi mereka, memandanginya dengan tatapan yang siap menghancurkannya hidup-hidup. Ini belum selesai. Aris. Ini baru permulaan dari neraka yang sudah kupersiapkan untukmu. Kanya melemparkan cincin tunangannya ke dalam gelas sampahnya di tangan Aris, hingga isinya tumpah membasahi jas mahalnya. Selamat menikmati pesta terakhirmu sebagai orang kaya. Aris tersentak. Jas mahalnya basah kuyup. Bau alkohol menyengat bercampur dengan rasa malu yang merambat ke wajahnya. Ia menatap gelas itu, lalu menatapkannya dengan mata terbelalak. Kanya, apa yang kau lakukan? Hah? Kau sudah gila. Aris berdiri dengan kasar, membuat kursi yang ia duduki terjungkal ke belakang. Dentuman kursi itu menghentikan denting sendok dan garpu di ruangan itu. Seluruh tamu undangan menoleh. Sarah, yang tadinya sibuk memamerkan kalung berliannya, segera berdiri di samping Aris dengan wajah pucat pasi. Aris, siapa dia? Kenapa wanita kumal ini berani melakukan itu di hari pernikahan kita? Suara Sarah bergetar, namun masih terdengar nada meremehkan yang kental. Kanya tidak bergeming. Ia justru melangkah maju, membiarkan gaun sutranya menyapu karpet merah ballroom. Tatapannya dingin, setajam silet yang siap memutus urat saraf siapapun yang berani menghalangi jalannya. Wanita kumal. Kanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar elegan namun mematikan. Sarah, kau seharusnya berterima kasih pada gaun yang kau pakai itu. Karena uang yang membeli gaun itu, uang yang menyewa hotel ini, dan bahkan uang yang membayar fotografer untuk memotret wajah palsumu itu, semuanya berasal dari hasil karyaku. Ruangan mendadak sunyi. Aris tertawa sumbang, mencoba menutupi kegugupannya di depan para kolega bisnis yang mulai berbisik-bisik. Kau berhalusinasi. Kanya, kau pikir siapa dirimu? Hanya seorang ilustrator rendahan yang hobinya menggambar di pojok kamar gelap? Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Aris melambai pada petugas keamanan. Security. Serat wanita ini keluar. Dia mengganggu jalannya pesta. Dua petugas keamanan mendekat. Namun, sebelum mereka menyentuh lengan Kanya merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah tablet Wacom tipis miliknya. Ia menekan satu tombol dengan tenang. Tiba-tiba, lampu ballroom meredup. Layar raksasa di belakang pelaminan yang tadinya menampilkan slide foto kemesraan Aris dan Sarah, berubah menjadi layar hitam. Detik berikutnya, sebuah folder terbuka. Kau ingin aku keluar, Aris? Tanya Kanya. Suaranya kini memenuhi seluruh sudut ruangan melalui pengeras suara yang sudah ia bajak sistemnya. Sebelum aku pergi, bagaimana kalau kita berikan tontonan yang lebih menarik untuk para tamu? Daripada melihat kalian berpura-pura menjadi pasangan paling bahagia di dunia. Layar raksasa itu mulai memutar cuplikan percakapan chat. Bukan sekadar chat biasa. Itu adalah percakapan Aris dan Sarah, lengkap dengan bukti transfer uang perusahaan yang digelapkan, dan rencana mereka untuk membuangkannya setelah kontrak besar dengan klien internasional berakhir. Itu fitnah.
Itu palsu. Aris berteriak. Wajahnya kini pucat pasi, peluh dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Sarah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya tertuju pada layar yang menampilkan bukti chat perselingkuhan mereka yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Bahkan sejak Kanya masih berjuang sendirian untuk membiayai hidup Aris. Lihat itu, Sarah. Suara Kanya terdengar tenang, hampir seperti seorang guru yang sedang menjelaskan materi pada muridnya. Lihat bagaimana Aris menyebutmu, hanya selingan untuk hiburan malam. Dan lihat bagaimana Aris menyebut perusahaan ini sebagai milik pribadinya, yang sebenarnya sudah bangkrut jika bukan karena artis yang menutupi lubang utangnya. Para tamu mulai berdiri dari kursi mereka. Beberapa investor besar yang hadir tampak saling berbisik dengan wajah marah. Salah satu direktur perusahaan ternama yang menjadi klien utama Aris bangkit dari kursinya. Aris, apa maksud dari data keuangan ini? Kau bilang proyek ini dikerjakan oleh tim kreatifmu, tapi di sini tertulis jelas bahwa pemilik hak ciptanya adalah artis. Aris terhuyung mundur. Ia mencoba meraih tangan Sarah, tapi Sarah justru menepisnya dengan kasar. Kau bilang kau sudah memutuskan hubungan dengannya. Aris, kau bilang kau sukses karena kerja kerasmu sendiri. Sarah mulai menangis histeris. Kanya berjalan melewati Aris, berhenti tepat di depan layar yang kini menampilkan identitas asli dirinya sebagai klien anonim yang selama ini memegang kontrak eksklusif agensi tersebut. Perkenalkan, nama saya Kanya. Ucap Kanya dengan nada penuh kemenangan. Dan saya adalah pemilik kontrak yang baru saja kalian hianati. Detik ini juga, semua kerjasama antara artis dan agensi ini berakhir. Dan aku tidak hanya menarik kontrak itu, Aris. Kanya menatap lurus ke mata Aris yang sudah kehilangan nyalinya. Aku sudah membeli hak kepemilikan agensi itu melalui perusahaan holding milikku. Jadi, mulai detik ini, bukan lagi aku yang harus pergi dari pestamu. Kanya mendekatkan wajahnya ke telinga Aris yang gemetar hebat. Tapi kau dan wanita simpananmu inilah yang akan diusir dari sini. Karena aku tidak sudi, sampah sepertimu menapakkan kaki di properti milikku. Aris jatuh terduduk. Lututnya lemas. Ia menatapkannya dengan mata yang meredup, mencoba mencari sedikit saja celah belas kasihan di wajah wanita yang dulu ia sebut sebagai beban hidupnya. Kanya, tolong jangan lakukan ini. Aku bisa menjelaskan semuanya, kita bisa bicara baik-baik. Kanya menatapnya dengan pandangan yang merendahkan, seolah-olah ia sedang melihat serangga yang siap ia injak. Bicara baik-baik? Sayang sekali. Aris, aku sudah menghabiskan waktuku cukup lama untuk mendengarkan bualanmu. Kanya melambaikan tangan ke arah petugas keamanan yang kini justru berdiri di sampingnya, menunggu perintahnya. Bawa mereka keluar. Pastikan mereka tidak membawa satu barang pun yang bukan miliknya. Termasuk jas dan gaun yang mereka pakai malam ini. Tidak, Kanya. Jangan. Teriakan Aris menggema di ballroom mewah itu. Namun, Kanya sudah membalikkan badan. Ia melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan kekacauan, tangisan, dan kehancuran yang ia bangun dengan sempurna. Malam ini, bukan lagi malam pengantin. Malam ini adalah pemakaman bagi kesombongan Aris. Dan Kanya adalah satu-satunya orang yang memegang sekop untuk menguburnya dalam-dalam. Langkah kaki Kanya di atas karpet merah ballroom itu terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran Aris. Setiap hentakan hak sepatunya terasa seperti cambuk yang menghujam telinga para tamu undangan yang tertegun. Aris mematung di tengah panggung. Wajahnya yang semula merah karena amarah kini sepucat kertas. Kanya. Berhenti di situ. Suara Aris bergetar, mencoba memanggil, namun kakinya seolah terpaku di lantai marmer. Jangan berani-berani kamu melangkah keluar dari ruangan ini setelah membuat kekacauan seperti ini. Teriak Sarah. Suaranya melengking tinggi, mencoba menutupi rasa takut yang mulai menyelimuti. Kanya berhenti tepat di depan panggung. Ia tidak menoleh. Ia hanya berdiri diam, punggungnya tegak, auranya mendominasi seluruh ruangan. Kekacauan? Suara Kanya dingin, tajam, dan tenang.
Ia perlahan memutar tubuhnya. Tatapannya bukan lagi tatapan gadis kumal yang dulu sering Aris rendahkan. Itu adalah tatapan seorang predator yang baru saja mencabik mangsanya. Menurutmu ini kekacauan, Aris? Ini bukan kekacauan. Ini adalah koreksi. Aku hanya sedang membenahi sampah yang berserakan di depanku. Aris maju satu langkah. Matanya melotot. Kamu sudah gila. Kamu pikir dengan membawa bukti-bukti sampah itu, kamu bisa menghancurkan karirku? Kamu hanya ilustrator rendahan. Jangan lupa, kamu itu bukan siapa-siapa tanpa agensiku. Kanya tertawa. Sebuah tawa pendek yang terdengar sangat meremehkan. Bukan siapa-siapa. Kanya melangkah naik ke atas panggung. Aris refleks mundur, menabrak meja kue pengantin hingga piring-piring kristal berdenting nyaring. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, Aris. Siapa yang selama 3 tahun terakhir selalu menyelamatkan presentasimu di depan klien global? Siapa yang membuat desain-desain bernilai miliaran yang membuatmu bisa berdiri di atas panggung mewah ini? Itu kerja keras tim. Itu bukan cuma kamu, sahut Sarah dengan bibir bergetar. Tim. Kanya memotong kalimat Sarah dengan tatapan tajam yang membuat wanita itu terdiam seketika. Sarah, kau bahkan tidak bisa membedakan resolusi gambar untuk cetak dan digital. Kau hanya pajangan yang pandai berakting di media sosial. Kanya mendekati Aris, menatapnya dari jarak yang sangat dekat. Aris, tatap mataku. Apakah kau masih ingat saat kau bilang aku tidak layak bersanding denganmu? Bahwa aku hanyalah beban yang akan menarikmu ke bawah. Aris terdiam. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Sekarang, lihat ke sekelilingmu, ucapkannya dengan nada berbisik namun mematikan. Lihat bagaimana para kolega bisnismu menatapmu saat ini. Mereka bukan lagi melihat seorang manajer sukses. Mereka melihat seorang penipu yang dibangun di atas punggung wanita yang ia hianati. Cukup. Kanya, aku akan memanggil keamanan. Kamu sudah melanggar privasi. Aris berteriak, mencoba meraih lengan Kanya dengan kasar. Namun, sebelum tangan Aris menyentuh gaun Kanya menepisnya dengan satu sentakan kuat. Sentuh aku sekali lagi, dan aku pastikan bukan cuma karirmu yang habis, tapi juga seluruh aset yang kau banggakan akan disita oleh pihak hukum dalam 1 malam. Kamu tidak bisa melakukan itu, bentak Aris. Kanya mengeluarkan tablet Wacom miliknya dari balik gaun. Ia menunjuk layar tablet itu ke arah wajah Aris. Aku bisa. Dan aku sudah melakukannya. Lihat ini, Aris. Email masuk dari Dewan Direksi. Mereka baru saja menerima seluruh file yang kutarik dari servermu. Wajah Aris berubah pucat pasi. Ia mencoba merebut tablet itu, namun Kanya menariknya kembali dengan cepat. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh milikku lagi. Kau sudah cukup banyak mencuri karyaku, mencuri waktuku, dan mencuri kesabaranku. Kanya, dengar, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita bisa berdiskusi di belakang. Suara Aris kini melunak, berubah menjadi nada memohon yang menyedihkan. Sayang, jangan lakukan ini di depan semua orang. Kamu bisa menghancurkan masa depanku. Kanya menatap Aris dengan tatapan kasihan yang membuat harga diri pria itu hancur berkeping-keping. Masa depanmu? Aris, masa depanmu sudah berakhir sejak detik pertama kau menganggapku sebagai beban. Tolong. Kanya. Aku mohon. Aku salah. Sarah yang memaksaku. Dia yang merayuku untuk melupakanmu. Aris menunjuk Sarah dengan kasar, melempar tanggung jawab seketika. Apa? Sarah memekik kaget. Kau yang bilang kau sudah tidak tahan dengan wanita kumal ini. Aris, kau yang bilang kau ingin membuangnya setelah kita mendapatkan kontrak besar. Diam kau wanita bodoh, maki Aris di depan para tamu undangan. Pertengkaran itu pecah. Di tengah kemewahan ballroom, keduanya tampak seperti 2 orang pecundang yang sedang berebut sisa-sisa kehormatan. Kanya hanya berdiri di sana, menyaksikan tontonan itu dengan wajah datar.
Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi, ujar Kanya sambil melangkah turun dari panggung. Kanya, jangan pergi. Kita selesaikan ini, teriak Aris sambil mencoba mengejar. Namun ia tersandung ujung taplak meja dan jatuh tersungkur di depan para tamu undangan. Aris merangkak, mencoba mengejar langkah kaki Kanya yang kini sudah sampai di pintu utama ballroom. Kanya, jangan tinggalkan aku dalam kondisi seperti ini. Kanya. Suara Aris yang memohon-mohon, yang diwarnai isak tangis ketakutan, menggema di seluruh ruangan. Namun Kanya tidak berhenti. Ia tidak menoleh. Ia terus melangkah maju, meninggalkan Aris yang kini hanya bisa terduduk di lantai, dikelilingi oleh tatapan sinis dan bisikan menghina dari ratusan orang yang dulu ia pameri dengan kesombongan yang kini telah musnah sepenuhnya. Langkah Kanya yang anggun di atas karpet merah ballroom itu seolah membelah kerumunan. Setiap pasang mata menatapnya dengan rasa takjub yang bercampur ngeri. Kanya tidak butuh kata-kata untuk membungkam mereka. Dia hanya perlu mendekat ke meja teknisi di sudut panggung. Dengan gerakan tenang, dia mengeluarkan sebuah tablet dari balik tas kecilnya. Kabel data yang sudah ia siapkan, ia tancapkan ke terminal sistem visual gedung. Di atas panggung, Aris masih berusaha bangkit. Wajahnya pucat pasi, berkeringat dingin, sementara Sarah gemetar hebat di belakangnya, mencoba menutupi wajah dengan tangannya. Kanya, hentikan ini. Apa yang kau lakukan dengan kabel itu? Jangan macam-macam, teriak Aris dengan suara parau yang pecah. Kanya tidak menjawab. Dia hanya menekan tombol enter di layar tabletnya. Sekejap, dentuman musik pesta yang riuh tiba-tiba mati total. Suasana hening mendadak, mencekam. Bahkan suara napas tamu undangan terdengar jelas. Layar raksasa di belakang pengantin yang tadinya menampilkan slide foto romantis pernikahan mereka, berkedip sekali. Lalu berubah. Tampilan layar itu kini membagi diri menjadi beberapa kolom. Kolom pertama, chat WhatsApp Aris dengan Sarah, tertanggal 3 bulan lalu. Isi chat itu sangat vulgar. Rencana mereka untuk membuangkannya setelah mendapatkan akses penuh ke akun artis yang selama ini menjadi sumber kekayaan agensi. Sayang, tenang saja. Si kumal itu tidak akan pernah tahu kalau kita sudah menguras royaltinya selama setahun terakhir. Suara Aris dari rekaman yang terputar otomatis memenuhi ruangan. Sontak, seisi ruangan gemuruh. Bisikan-bisikan tajam menghujam Aris dari segala arah. Lihat itu. Itu chat Aris bulan lalu. Gila. Ternyata dia bukan cuma selingkuh, dia mencuri uang tunangannya sendiri. Wanita yang di panggung itu, dia benar-benar dihina sebegitu rendahnya. Sarah menjerit histeris. Dia mencoba lari turun dari panggung, namun gaunnya tersangkut di dekorasi bunga. Dia terjatuh, mempermalukan dirinya sendiri di depan para kolega bisnis yang dulu sangat dia banggakan. Matikan itu, siapapun. Matikan layarnya. Aris meraung sambil mencoba berlari ke arah teknisi. Namun, dua orang pria berbadan tegap, petugas keamanan yang disewakannya, sudah berdiri di sana. Mereka menghalangi Aris dengan tatapan dingin. Mundur, Pak Aris. Acara ini sudah diambil alih, ucap petugas keamanan itu datar. Kanya melangkah naik ke atas panggung. Dia berdiri tepat di depan Aris yang kini terduduk tak berdaya. Kanya tidak menatap Aris. Dia menatap layar raksasa yang menampilkan bukti transfer ilegal dari agensi ke rekening pribadi Sarah. Mas Aris, rasanya bagaimana? Suara Kanya tenang, namun menusuk seperti belati. Aris mendongak. Matanya merah. Kanya, tolong, ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Kita bicara baik-baik di belakang. Ya? Jangan buat aku malu di depan investor. Kanya tertawa kecil. Sangat tipis, tapi terdengar penuh kemenangan. Malas? Kamu takut malu? Bukankah tadi di TikTok kamu bilang aku beban? Kamu bilang aku masa lalu yang memalukan. Aris terdiam. Lidahnya keluh. Sekarang, lihat sekelilingmu. Siapa yang memalukan di sini? Aku?
Yang datang dengan kepala tegak sebagai pemilik rahasia agensimu? Atau kamu, pria penipu yang bahkan tidak mampu membayar biaya sewa ballroom ini tanpa uang yang kau curi dariku? Sarah masih merengek di lantai, mencoba memohon belas kasihan. Kanya, tolong, aku hanya sekretaris. Aris yang menyuruhku. Aku tidak tahu apa-apa. Kanya menoleh pada Sarah. Oh, Sarah. Kamu sangat cantik dengan gaun itu. Sayangnya, gaun itu dibeli dengan uang hasil keringatku yang kau curi dari royalti ilustrasi bulan lalu. Rasanya pasti sangat nyaman dipakai untuk memenangkan pria yang bahkan tidak setia padamu, bukan? Sarah terbungkam. Tamu undangan semakin riuh. Beberapa investor besar mulai berdiri. Mereka tidak mau dikaitkan dengan agensi yang terlibat skandal pencurian data dan penipuan keuangan. Kanya, aku mohon. Aris merangkak mendekati kaki Kanya. Jangan hancurkan aku. Aku akan kembalikan semuanya. Aku akan putus dengan Sarah. Aku akan menikahimu. Tolong, jangan tarik kontrak eksklusif itu. Kanya mundur satu langkah. Dia menatap Aris seolah pria itu adalah serangga yang menjijikan. Menikah denganku? Kamu bahkan tidak layak untuk menjadi ilustrator sketsa kasar di agensiku. Kanya menatap seluruh ruangan. Lalu suaranya bergema melalui mikrofon. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian. Sebagai pemilik kontrak eksklusif terbesar di agensi ini, saya secara resmi menyatakan bahwa hubungan kerja sama saya dengan agensi milik Aris berakhir detik ini juga. Dan untuk kalian yang masih ingin berbisnis dengan Kak Artis, saya akan membuka agensi baru besok pagi. Silakan tentukan pilihan kalian sekarang. Ruangan itu hening sesaat sebelum riuh rendah dukungan mulai terdengar. Aris terduduk total. Dunia yang dia bangun dengan kesombongan hancur dalam hitungan detik. Kanya tidak lagi melihat ke arahnya. Dia berbalik, menuju pintu keluar dengan langkah yang mantap. Meninggalkan Aris yang kini hanya menjadi tontonan hinaan bagi semua orang yang dulu ia remehkan. Suara dengungan proyektor masih tertinggal di udara. Layar raksasa di belakang pelaminan itu masih menampilkan screenshot chat vulgar Aris dengan Sarah, tepat di bagian di mana mereka menertawakan Kanya sebagai gadis murah yang bisa dikendalikan. Aris masih terduduk di lantai panggung. Tangannya gemetar hebat. Ia mencoba meraih kabel listrik di bawah meja operator, ingin memutus paksa aliran video memalukan itu. Tolong, matikan. Siapa saja, matikan layarnya. Jangan berani mendekat, Pak Aris. Security hotel sudah disewa khusus untuk memastikan pertunjukan ini selesai sampai akhir. Aris mendongak. Di depannya, berdiri seorang petugas keamanan bertubuh kekar, menatapnya dengan tatapan tajam yang tidak memberi ruang untuk melawan. Aris menoleh ke samping. Sarah masih mematung di samping kue pengantin. Gaun mahalnya terlihat konyol di tengah suasana yang sudah berubah menjadi ajang penghakiman. Sarah, katakan sesuatu. Bilang pada mereka kalau itu fitnah. Bilang kalau Kanya hanya sedang berhalusinasi. Sarah tidak menjawab. Dia hanya menatap layar, lalu menatap kerumunan tamu yang kini mulai menunjuk-nunjuk mereka. Aris, kita hancur. Lihat wajah para investor itu. Mereka tidak lagi menatap kita sebagai mitra bisnis. Mereka menatap kita seperti sampah. Aris bangkit dengan kaki yang goyah. Dia berusaha merapikan jasnya yang kusut, mencoba memaksakan senyum di depan kamera ponsel tamu yang masih terus merekam. Semuanya. Ini pasti ada kesalahpahaman. Wanita itu, Kanya. Dia mencuri data kantor. Dia meretas sistem kita. Jangan percaya pada apapun yang dia tunjukkan. Aris berteriak di depan mikrofon yang masih menyala. Tapi tidak ada yang membalas. Ruangan itu justru dipenuhi suara bisikan yang semakin keras. Tiba-tiba, suara tawa sinis terdengar dari arah pintu. Kanya belum benar-benar pergi. Dia berhenti di ambang pintu, berbalik, dan menatap Aris dengan tatapan yang membuat Aris merasa dirinya sangat kecil. Data kantor? Aris,
Kau bahkan tidak bisa membedakan mana file proyek dan mana file perselingkuhanmu sendiri. Semua yang ada di layar itu asli. Bahkan sertifikat kepemilikan saham yang baru saja ditandatangani pengacaraku pagi tadi juga asli. Aris membelalak. Saham? Saham apa yang kau maksud? Agensi ini milikku. Aku pendirinya. Kanya berjalan mendekat. Setiap langkahnya seperti detak jam yang menghitung sisa waktu Aris di dunia kemewahan. Bukan lagi. Aris. Tanyakan pada komisaris utama yang duduk di meja depan sana. Tanyakan siapa yang sudah melunasi semua utang agensi dan membeli 51% saham yang kau gadaikan untuk pernikahan mewah ini. Aris menoleh ke meja utama. Pria parubaya yang dulu selalu memuji Aris kini hanya membuang muka, bahkan enggan meliriknya lagi. Aris, aku sudah bilang, jangan pernah meremehkan seorang ilustrator. Karena kami tahu cara menggambar skenario kehancuran seseorang, bahkan sebelum orang itu menyadarinya. Sarah mulai histeris. Dia melempar gelas sampahnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Ini semua gara-gara kamu. Aris, kamu bilang dia cuma wanita rendahan. Kamu bilang dia tidak punya nyali untuk melawan. Sekarang lihat. Karirku selesai. Reputasiku di agensi hancur karena skandal bodohmu ini. Aris mencoba meraih tangan Sarah. Tapi wanita itu menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Kamu bilang kita akan hidup mewah setelah menikah. Ternyata kita hanya akan jadi gelandangan. Kanya tersenyum tipis. Dia mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya, menekan satu tombol, dan seketika musik pesta yang tadinya mati, berubah menjadi suara rekaman percakapan mereka berdua di ruang rapat minggu lalu. Aris, Kanya itu cuma babu yang kebetulan pintar gambar. Setelah kontraknya habis, kita tendang saja dia tanpa bayaran. Toh dia tidak akan berani melawan. Sarah, setuju. Lagi pula dia tidak punya bukti apa-apa. Suara itu menggema di seluruh aula. Para tamu undangan yang tadinya diam, kini mulai bersorak mencemooh. Aris jatuh terduduk lagi. Kali ini dia tidak lagi mencoba untuk berdiri. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di depan ribuan pasang mata, di tempat yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan, dia justru menjadi tontonan paling memalukan. Kanya tidak butuh kata-kata lagi. Dia sudah memberikan hukuman yang paling pantas. Bukan dengan kekerasan fisik, tapi dengan membiarkan Aris melihat sendiri bagaimana dunia yang ia bangun dengan kebohongan, runtuh tanpa sisa. Aris, selamat menikmati sisa hidupmu sebagai pecundang. Karena mulai hari ini, namamu bukan lagi manajer agensi besar. Namamu adalah pengkhianat yang tidak punya apa-apa. Kanya memutar tubuhnya sekali lagi. Kali ini benar-benar pergi. Tanpa menoleh. Tanpa keraguan. Di belakangnya, Aris dan Sarah terkunci dalam perdebatan penuh makian di atas pelaminan yang kini terasa seperti neraka bagi mereka. Langkah kaki Kanya di atas lantai marmer aula hotel terdengar begitu tegas. Setiap ketukan heelsnya seperti dentuman palu hakim yang menghukum Aris dan Sarah. Kanya berhenti tepat di depan mikrofon yang terpasang di tengah panggung. Ia tidak berbalik. Ia membiarkan Aris dan Sarah berdiri di belakangnya, gemetar dalam amarah dan kepanikan yang mulai memuncak. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, silakan kembali duduk. Pesta ini belum benar-benar berakhir. Justru, bagian paling menarik baru saja akan dimulai. Suara Kanya tenang, namun bergema ke seluruh sudut ruangan yang luas itu. Para tamu yang tadinya berdiri untuk melihat keributan, perlahan kembali menempati kursi mereka. Keheningan total menyelimuti ballroom. Kanya menatap layar besar di belakangnya yang masih menampilkan data keuangan agensi. Kalian mungkin bertanya-tanya, siapa wanita yang berani mengacaukan resepsi semewah ini? Kanya tersenyum tipis. Tatapan matanya menyapu wajah-wajah investor yang kini terlihat pucat pasi. Aris, kamu selalu membanggakan agensi ini sebagai pencapaian tertinggimu. Kamu bilang, kamu adalah otak di balik kesuksesan setiap kampanye global yang kalian luncurkan. Aris mencoba maju, wajahnya memerah padam. Mulutnya terbuka, hendak menyela.
Namun Kanya mengangkat telapak tangannya. Satu gerakan kecil yang membuat Aris tertegun di tempatnya. Jangan bicara, Aris. Karena setiap kata yang keluar dari mulutmu hanya akan menambah daftar kebohongan yang harus kamu pertanggungjawabkan. Kanya menarik napas panjang. Suaranya kini lebih berat dan berwibawa. Selama 3 tahun terakhir, agensi ini memiliki satu sosok anonim di balik setiap proyek yang bernilai miliaran. Klien yang kalian agung-agungkan. Klien yang membuat perusahaan kalian masuk dalam jajaran agensi top dunia. Kalian menyebutnya K-artis. Sarah, yang tadinya terisak di pojok pelaminan, tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak. Ia menatapkannya dengan horor yang nyata. Tidak, itu tidak mungkin. Sarah bergumam dengan suara yang bergetar hebat. Kanya menoleh sedikit, memberikan tatapan dingin yang mematikan pada Sarah. Kamu benar, Sarah. Memang tidak mungkin bagi wanita picik sepertimu untuk membayangkan siapa K-artis itu. Karena K-artis tidak butuh daster murah atau wajah yang dipoles tebal untuk diakui dunia. K-artis hanya butuh satu goresan di tabletnya untuk menghancurkan hidup kalian. Kanya mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kecilnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di tangan saya ini, terdapat surat pemutusan kontrak eksklusif yang sah secara hukum. Mulai detik ini, tepat jam 2 siang, saya mencabut seluruh hak cipta dan dukungan finansial saya dari agensi ini. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang merupakan investor utama agensi bangkit dari kursinya dengan wajah marah besar. Apa maksudmu? Kanya? Kamu bilang K-artis adalah mitra agensi ini. Aris, jelaskan padaku. Jika kontrak itu diputus, agensi ini akan bangkrut dalam 24 jam. Aris tergagap. Keringat dingin membasahi dahinya yang tadinya tertata rapi. Tunggu, Pak Direktur. Tolong dengarkan saya. Ini hanya salah paham. Dia hanya mantan tunangan saya yang dendam. Dia tidak mungkin K-artis. Kanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar meremehkan. Tanya pada sistem server kalian. Aris, siapa pemilik akun induk yang memegang kunci akses ke seluruh aset digital agensi itu? Bukankah itu alamat email yang sama dengan yang saya gunakan untuk mengirimkan tagihan kepadaku? Aris merogoh saku jasnya dengan gemetar, mengeluarkan ponselnya, dan membuka dashboard sistem agensi. Detik berikutnya, ponsel itu jatuh dari tangannya. Layar ponselnya menampilkan notifikasi yang sangat jelas. Access denied. Owner account has revoked all permissions. Aris terjatuh ke lantai. Lututnya menghantam marmer dengan keras. Tidak mungkin. Aris merangkak ke arah Kanya, mencoba meraih ujung gaun Kanya. Namun Kanya melangkah mundur dengan sangat anggun. Kanya, tolong. Ini pasti ada jalan tengahnya. Kita bisa bicara baik-baik. Tolong, jangan hancurkan segalanya sekarang. Aku mohon. Kanya menunduk, menatap Aris dengan tatapan kasihan yang paling dalam, jenis tatapan yang biasanya diberikan orang kepada serangga yang akan diinjak. Kamu lupa satu hal, Aris. Bukan saya yang menghancurkan hidupmu. Kamu yang membangun istana di atas pasir, lalu membuang fondasi utamanya begitu saja. Sekarang, nikmatilah keruntuhannya. Sarah mencoba mendekat, namun ia tersandung gaun pengantinnya sendiri. Terlihat sangat menyedihkan di depan semua tamu undangan yang kini berbisik mencemooh. Tolong, Kanya. Aku akan melakukan apa saja. Jangan biarkan kami malu seperti ini. Kanya kembali menghadap ke arah tamu undangan, mengabaikan ratapan Sarah yang memuakan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Pesta ini mungkin akan berakhir lebih cepat dari yang dijadwalkan. Karena pengantin pria sepertinya terlalu sibuk mengurus kebangkrutannya sendiri. Kanya berjalan melewati Aris tanpa sedikit pun rasa iba. Ia melewati kerumunan tamu yang kini menatapnya dengan kekaguman sekaligus ketakutan. Ia adalah penguasa ruangan itu sekarang. Bukan lagi gadis kumal yang menunggu revisi di kamar sempit, melainkan sosok yang memegang kendali atas nasib orang-orang yang dulu meremehkannya. Di belakangnya, Aris berteriak histeris,
memanggil-manggil nama Kanya dengan suara yang parau dan pecah. Namun Kanya tidak menoleh lagi. Pintu aula hotel terbuka lebar. Cahaya matahari dari luar menerpa wajah Kanya, menandai awal dari hidup barunya yang sesungguhnya. Di dalam ballroom yang tadinya penuh tawa, kini sunyi senyap seperti kuburan. Aris terduduk lemas di lantai marmer. Jas mahalnya kusut, dasinya miring, dan wajahnya sepucat kertas. Di depannya, seorang pria parubaya dengan setelan jas eksklusif, investor utama agensi, berdiri dengan tatapan yang bisa membunuh. Aris, apa yang sudah kamu lakukan? Suara investor itu dingin, tajam, dan penuh ancaman. Aris mencoba bangkit. Tangannya gemetar meraih ujung kaki sang investor. Tolong, Pak, dengarkan saya dulu. Itu semua fitnah. Kanya itu hanya mantan tunangan yang gila. Dia meretas sistem. Dia menjebak saya. Jangan sentuh kaki saya. Investor itu menendang tangan Aris dengan jijik. Kamu pikir kami bodoh? Semua data keuangan, semua bukti kontrak yang ditayangkan tadi, itu asli. Auditor kami sudah melakukan pengecekan real time. Kamu menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah dan pernikahan sampah ini, sementara klien utama kita, si artis, memutus kontrak karena ulahmu. Aris menoleh ke arah Sarah yang masih terisak di atas panggung. Sarah, katakan sesuatu. Bilang sama mereka kalau itu tidak benar. Sarah justru memalingkan wajah, sibuk menyembunyikan air matanya dengan tas tangan mahalnya. Sudah cukup, Aris. Semuanya sudah berakhir. Kamu menghancurkan karirku juga. Aris tertawa getir. Suaranya parau dan pecah. Menghancurkan karirmu? Kita melakukan ini bersama. Kamu yang bilang kalau Kanya itu beban. Kamu yang menyuruhku untuk membuang dia setelah kita menguras semua idenya. Diam. Teriakan investor itu menggema ke seluruh penjuru ruangan. Aris, terhitung detik ini, kamu bukan lagi bagian dari perusahaan. Tim legal kami sedang dalam perjalanan ke sini untuk menyeretmu ke kepolisian atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan korporasi. Aris menoleh ke sekeliling. Para tamu undangan yang tadinya menjilatnya, kini menatapnya dengan pandangan merendahkan. Beberapa orang mulai berbisik, mengeluarkan ponsel, merekam kejatuhan Aris yang begitu memalukan. Bukan cuma itu. Investor itu melanjutkan dengan suara yang lebih berat. Bukan hanya posisi manajer yang hilang. Semua asetmu, rumah yang kamu cicil, mobil yang kamu pamerkan di media sosial, semuanya akan disita sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita perusahaan. Aris terbelalak. Tidak mungkin. Tidak mungkin Kanya punya kekuatan sebesar itu. Dia cuma ilustrator. Dia cuma perempuan yang setiap hari hanya duduk di depan komputer murahnya. Aris merangkak, mencoba mengejar langkah investor yang mulai berjalan pergi. Tolong, Pak, jangan lakukan ini. Saya bisa memperbaikinya. Saya masih punya koneksi. Koneksimu sudah habis. Aris, Kanya, atau siapapun nama asli si artis itu, baru saja membeli agensi ini. Dia adalah pemilik barumu sekarang. Dan orang pertama yang dia perintahkan untuk disingkirkan adalah kamu. Aris terdiam. Dunia seakan berputar hebat di kepalanya. Pemilik baru? Jadi, dia bukan cuma datang untuk membalas dendam. Dia datang untuk menghancurkannya hingga ke akar-akarnya. Aris menoleh ke arah pintu besar di mana Kanya tadi melangkah keluar. Di sana, dia melihat sekilas bayangan Kanya yang berjalan dengan percaya diri, dikelilingi oleh orang-orang yang dulu tidak pernah meliriknya. Aris meraung marah. Kanya, kembali ke sini. Ini tidak adil. Namun teriakan itu hanya dibalas oleh tawa sinis dari para tamu yang masih tersisa di ruangan. Sarah, yang tadinya menjadi rekan setianya, kini berdiri dan berjalan menjauh, berusaha melepaskan diri dari Aris. Jangan mendekat. Aris, kita selesai. Sarah, jangan tinggalkan aku. Kita pasangan yang sempurna, kan? Pasangan sempurna? Sarah berbalik,
menatap Aris dengan mata penuh kebencian. Kita hanyalah dua orang bodoh yang meremehkan orang yang salah. Dan sekarang, aku harus menyelamatkan sisa hidupku dari kehancuran yang kamu buat. Sarah pergi, meninggalkan Aris sendirian di tengah kemegahan ballroom yang kini terasa seperti penjara. Aris terduduk di lantai, martabatnya hancur berkeping-keping. Dia melihat cincin tunangannya sendiri, yang tadi dilemparkannya ke dalam gelas sampanye, kini tergeletak di lantai, terinjak-injak oleh sepatu orang asing yang lewat. Dia bukan lagi Aris si manajer sukses. Dia bukan lagi pria yang disegani. Dia hanyalah seorang pria pecundang, yang dalam hitungan menit, telah kehilangan segalanya. Dan di luar sana, Kanya sudah melangkah jauh. Melangkah menuju masa depan yang tidak lagi melibatkan sampah sepertinya. Aris bangkit dengan napas tersengal. Wajahnya yang tadi penuh riasan pengantin kini berantakan. Keringat dingin bercampur dengan sisa foundation yang luntur. Dia melihat Kanya. Sosok itu berdiri tak jauh di depannya, menatapnya dengan pandangan dingin yang seolah-olah sedang melihat serangga menjijikkan di bawah sepatu. Aris memaksakan kakinya bergerak. Dia merangkak. Ya, benar-benar merangkak di lantai marmer ballroom yang licin, mengabaikan tatapan jijik dari ratusan tamu undangan yang masih mematung di sana. Kanya, tunggu. Suara Aris serak. Dia mencoba meraih ujung gaun Kanya, tapi Kanya menariknya dengan gerakan halus namun penuh penolakan. Kanya, tolong dengarkan aku dulu. Ini semua cuma salah paham. Kamu tahu aku masih sayang kamu, kan? Kita sudah bertahun-tahun bersama. Kanya berhenti. Dia memutar tubuhnya perlahan. Matanya menyipit, menatap Aris yang kini berada di posisi paling rendah di hidupnya. Salah paham. Aris? Kamu menyebut perselingkuhan yang kamu siarkan secara langsung di internet sebagai salah paham. Itu cuma akting. Sarah yang memaksa. Dia yang mengancam akan membocorkan data rahasia agensi kalau aku tidak menikahinya. Sarah, yang sedari tadi terduduk lemas di belakang Aris, langsung berteriak histeris. Jangan bohong. Aris, kamu yang mengajakku. Kamu yang bilang kalau Kanya itu cuma babu yang bisa dibodohi selamanya. Kanya tertawa. Suaranya dingin. Tidak ada sedikit pun nada hangat di sana. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Sama-sama sampah. Aris mendongak. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena cinta, tapi karena ketakutan kehilangan kekayaan dan status. Kanya, kumohon batalkan pemutusan kontrak itu. Kalau kamu cabut klien besar itu, aku habis. Agensi ini akan bangkrut besok pagi. Aku bisa kehilangan semuanya. Memang itu tujuanku, Aris. Kanya membungkuk sedikit, membuat wajahnya berada tepat di depan wajah Aris yang memelas. Ingat kata-katamu tadi siang. Kanya itu beban yang tidak layak bersanding denganku. Bagaimana rasanya sekarang? Merangkak di kaki. Beban, ini. Aku salah. Kanya. Aku hilaf. Aku akan ceraikan Sarah sekarang juga. Aku akan kembali padamu. Aku akan berikan segalanya buat kamu. Kanya menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan nada bosan. Kembali padamu? Aris, sadarlah. Kamu tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Kanya mengeluarkan sesuatu dari tas tangannya. Bukan uang, bukan pula dokumen, melainkan cincin pertunangan mereka yang tadi dia ambil dari gelas sampahnya Aris. Dia menjatuhkan cincin itu tepat di atas genangan tumpahan minuman di lantai, tepat di depan hidung Aris. Ambil kembali cincin murah itu. Itu satu-satunya hal yang tersisa dari masa lalumu yang menyedihkan. Kanya, jangan pergi. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aris mencoba bangkit dan meraih tangan Kanya, tapi satpam hotel yang sudah diperintah Kanya segera menahan bahunya dengan kasar. Lepaskan aku. Aku manajer di sini. Kalian tahu siapa aku? Teriak Aris pada satpam itu. Kamu bukan siapa-siapa, Pak Aris, jawab salah satu satpam dengan nada datar.
Kami sudah menerima instruksi dari pemilik baru agensi ini untuk tidak membiarkan Bapak mengganggu tamu kehormatan. Kanya menoleh sekali lagi ke arah Aris yang kini meronta-ronta seperti orang gila. Sampah tetaplah sampah. Aris, mau kamu cuci dengan air mata pun, aromanya tetap busuk. Kanya berbalik. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring di atas lantai marmer, menjauh dari panggung, menjauh dari Aris, dan menjauh dari segala kemunafikan yang pernah mengikatnya. Kanya, jangan tinggalkan aku. Teriakan Aris menggema di seluruh ruangan, tapi Kanya tidak sedikit pun menoleh. Dia melangkah dengan anggun menuju pintu keluar. Di ambang pintu, dia berhenti sejenak, memperbaiki letak tasnya, dan tersenyum tipis. Malam ini adalah malam terakhir dia menjadi penonton atas penderitaannya sendiri. Mulai detik ini, dia adalah sutradara dari hidupnya sendiri. Dan dia baru saja menuliskan bab paling memuaskan dalam hidupnya. Kanya tidak beranjak dari ambang pintu. Dia mengeluarkan ponsel dari tas mahalnya, menekan satu tombol, dan mengirimkan pesan singkat kepada seseorang. Tak sampai 10 detik, pintu besar ballroom terbuka lebar kembali. Seorang pria parubaya dengan setelan jas eksklusif masuk ruangan, diikuti oleh 3 orang pengacara yang membawa koper dokumen. Itu Pak Handoko, pemilik saham mayoritas dari agensi iklan yang selama ini menaungi Aris. Seluruh tamu terdiam. Musik pengiring pesta benar-benar mati. Aris yang masih terduduk di lantai, menatap tajam ke arah Pak Handoko. Pak Handoko, kenapa Anda ada di sini? Ini acara pribadi saya. Seharusnya Anda sedang di luar negeri. Pak Handoko mengabaikan Aris. Dia berjalan melewati Aris begitu saja, seolah pria itu hanyalah debu di karpet hotel. Dia berhenti tepat di hadapan Kanya. Dengan sikap hormat yang membuat seisi ruangan ternganga, Pak Handoko membungkuk dalam. Selamat malam, Nona Kanya. Dokumen pengambil alihan sudah siap. Kanya tersenyum tipis. Dia melangkah kembali ke tengah ruangan, tepat di depan panggung yang kini menjadi saksi kehancuran Aris. Aris bangkit berdiri, wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu yang memuncak. Kanya, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma ilustrator rendahan. Kanya menatap Aris tanpa kedip. Aris, kamu benar-benar tidak paham ya? Selama ini, siapa yang kamu kira membayar gaji karyawanmu? Siapa yang membuat klien-klien kakap itu tetap bertahan di agensi yang kamu pimpin? Aris terdiam. Matanya bergetar. Itu aku, Aris, Kak artis. Pemilik asli dari semua ide kreatif yang kamu klaim sebagai karyamu. Hening. Suara napas para tamu terdengar jelas. Kanya mengambil dokumen dari tangan pengacara. Malam ini, bukan cuma kontrakku yang berakhir. Malam ini, aku membeli seluruh saham agensi ini dari Pak Handoko. Dengan kata lain, mulai detik ini, aku adalah pemilik sah dari agensi tempatmu bekerja. Aris mundur 2 langkah. Wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu cuma wanita miskin yang hidup dari pesanan gambar. Kanya tertawa pelan. Suara tawanya terdengar dingin dan mematikan. Sarah, sayang, coba lihat apa yang ada di dalam map itu. Sarah, yang sedari tadi gemetar di balik punggung Aris, memberanikan diri melihat isi dokumen yang disodorkan pengacara Kanya. Matanya terbelalak. Ini surat pemecatan? Dan ada tuntutan hukum karena penggelapan dana? Benar sekali. Sarah. Kanya menoleh ke arah Aris. Aris, kamu sudah berkali-kali mencuri aset intelektualku dan menjualnya sebagai milik agensi. Hari ini, aku tidak hanya memecatmu. Aku memastikan kamu tidak akan pernah bisa bekerja di industri kreatif lagi seumur hidupmu. Aris mencoba berlari ke arah Kanya, namun 2 petugas keamanan hotel menahannya. Kanya, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tunanganmu. Kita akan menikah. Kita tidak akan pernah menikah. Aris, cincin yang kamu belikan dulu, sudah kubuang ke gelas sampahmu tadi.
Sebagai simbol bahwa hubungan kita sudah basi dan menjijikan. Aris meraung marah. Namun Kanya tidak bergeming. Security, serat mereka keluar. Sekarang juga. Aris dan Sarah diseret paksa menuju pintu keluar. Teriakan Aris menggema di seluruh ruangan. Kanya, kamu akan menyesal. Kamu tidak akan bisa mengelola agensi ini sendirian. Kamu akan bangkrut dalam seminggu. Kanya hanya melambaikan tangan dengan santai. Jangan khawatir, Aris. Tanpa sampah sepertimu, agensi ini akan jauh lebih bersih dan jauh lebih menguntungkan. Saat pintu ballroom tertutup, Kanya berbalik menghadap para tamu undangan yang masih terpaku. Dia merapikan gaunnya, lalu menatap mereka dengan tatapan tenang namun penuh wibawa. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mari kita lanjutkan malam ini dengan suasana yang lebih profesional. Kanya memberi kode pada operator musik. Lagu klasik kembali mengalun lembut. Kanya berjalan menuju meja utama, menyapa para investor yang dulu selalu meremehkannya. Kini, mereka semua berdiri menyambutnya dengan gelas di tangan, menawarkan kerja sama baru. Kanya telah resmi menjadi pemangsa di puncak rantai makanan. Dia tidak lagi menjadi bayang-bayang. Dia adalah pusat dari sorotan cahaya yang selama ini ia impikan. Dan di luar hotel, dalam guyuran hujan, Aris dan Sarah berdiri di trotoar, tanpa arah, tanpa masa depan, dan tanpa harga diri. Malam itu, Kanya tidak hanya memenangkan pertarungan. Dia menghancurkan ego yang selama ini menindasnya hingga ke akar-akarnya. Hujan turun semakin deras. Air membasahi jas mahal Aris yang kini tampak lusuh dan berkerut. Di sampingnya, gaun pengantin Sarah yang tadi terlihat megah, kini terseret di kubangan air kotor trotoar. Sarah menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena gemetar hebat menahan amarah yang meledak-ledak. Ini semua gara-gara kamu, Aris. Kamu bilang Kanya itu cuma orang miskin yang gak punya nyali. Kamu bilang dia bakal diam saja melihat kita menikah. Aris mengusap wajahnya yang basah dengan kasar. Matanya merah, bukan karena air hujan, tapi karena kehancuran yang nyata. Diam kamu, Sarah. Bukannya kamu yang paling semangat memprovokasi aku untuk membuang dia? Kamu yang bilang dia cuma beban di agensi. Kamu yang bilang dia nggak punya nilai jual. Tapi kenyataannya dia pemilik agensi itu sekarang. Dia yang punya kita. Dan sekarang kita diusir seperti anjing. Sarah berteriak histeris. Suaranya parau menembus suara gemuruh hujan. Aris tertawa sinis. Suara tawanya terdengar sumbang dan menyedihkan. Pemilik agensi iya, dia pemiliknya. Dan dia memecat kita dengan cara paling memuakan yang pernah ada. Dia bahkan gak sudi menatap wajah kita satu detik pun setelah dia menandatangani surat pemecatan itu. Aris menatap ke arah pintu keluar hotel yang mewah itu. Satpam hotel baru saja mengunci pintu kaca besar tersebut, menutup akses mereka selamanya. Lihat itu. Sarah, itu dunia yang seharusnya jadi tempat kita berpijak. Tapi sekarang, kita bahkan gak punya uang receh untuk naik taksi karena kartu kreditku sudah diblokir bank sejak 5 menit lalu. Sarah terbelalak. Dia segera mengeluarkan tas kecilnya, mencoba mengambil dompetnya yang kosong. Apa? Diblokir? Kenapa bisa diblokir sekarang? Karena agensi itu sekarang di bawah kendali Kanya. Dia punya kuasa atas semua aset yang berkaitan dengan kontrakku. Dia sudah memastikan setiap sen uangku disita sebagai ganti rugi atas pelanggaran kontrak yang dia buat-buat. Dia menghancurkan kita secara legal. Sarah. Secara hukum. Sarah jatuh terduduk di trotoar. Tidak peduli lagi dengan gaun mahalnya yang kini hancur terkena lumpur. Kita nggak punya apa-apa lagi. Aris. Kamu bilang kamu manajer hebat. Kamu bilang kamu punya koneksi luas. Mana koneksi kamu sekarang? Kenapa nggak ada satupun temanmu yang keluar dari hotel itu buat nolong kita? Aris diam. Dia menoleh ke arah jendela-jendela hotel yang terang benderang. Di sana, dia bisa melihat tamu-tamu undangan, orang-orang yang tadi menjabat tangannya dengan hormat,
kini sibuk membicarakan kehancurannya dengan ponsel di tangan. Mereka sedang menertawakan kita, Sarah. Mereka sedang mengunggah video saat kita diusir tadi ke media sosial. Reputasi kita sudah jadi sampah. Karirku sudah tamat. Aku nggak mau hidup susah. Aku nggak mau jadi istri orang gagal seperti kamu. Sarah berdiri dengan sisa tenaganya, mencoba menampar Aris. Namun Aris menangkap tangannya dengan kasar. Dengar, Sarah, kamu dan aku sekarang satu paket. Kita sampah yang dibuang oleh orang yang sama. Jangan pernah berpikir kamu bisa pergi begitu saja setelah semua kekacauan ini. Lepaskan aku, Aris. Aku benci kamu. Aku benci hari di mana aku bertemu dengan kamu. Sarah meronta, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Aris. Di tengah pertengkaran itu, sebuah mobil sedan hitam mewah melambat di depan mereka. Aris terpaku. Dia mengenali mobil itu. Itu mobil yang ditumpangi Kanya saat meninggalkan hotel tadi. Kaca jendela mobil itu turun perlahan. Tidak ada wajah Kanya di sana. Hanya seorang asisten yang menatap mereka dengan tatapan dingin dan merendahkan. Asisten itu melemparkan sebuah amplop coklat tepat ke atas genangan air di depan kaki mereka. Dari Kanya. Untuk kalian berdua. Mobil itu melaju pergi, memercikan air kotor ke kaki Aris dan Sarah. Dengan tangan gemetar, Aris memungut amplop yang sudah basah itu. Isinya adalah surat gugatan cerai bagi mereka yang sudah menikah siri, dan surat tuntutan ganti rugi miliaran rupiah atas pencemaran nama baik yang dilakukan Sarah dan Aris selama bertahun-tahun di agensi. Sarah merampas surat itu, membacanya di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang. Dia bukan cuma mau memecat kita, Aris, dia mau memenjarakan kita. Dia mau kita membusuk di sel sampai semua kerugian yang dia alami terbayar. Aris terduduk kembali di trotoar. Dia menatap surat itu dengan tatapan kosong. Egonya yang besar, kesombongannya yang tinggi, dan rasa superioritasnya selama ini runtuh dalam satu malam. Dia menang. Sarah. Dia menang telak. Hujan semakin deras, menyamarkan air mata yang jatuh di pipi Aris. Malam itu, di depan hotel yang seharusnya menjadi saksi kejayaan mereka, mereka justru menjadi saksi kehancuran diri sendiri. Tanpa jabatan, tanpa uang, dan tanpa masa depan. Hanya ada penyesalan yang terlambat, dan bayang-bayangkannya yang kini berdiri jauh di puncak, tempat yang tak akan pernah bisa mereka gapai lagi selamanya. Kanya berjalan menuju mobil sedan hitam yang sudah menunggu di depan lobi hotel. Langkah kakinya tegas. Setiap ketukan heelsnya di atas lantai pualam terdengar seperti lonceng kematian bagi masa lalu yang baru saja ia kubur. Asisten pribadinya, pria parubaya dengan setelan rapi, membukakan pintu mobil dengan takzim. Semuanya sudah selesai sesuai rencana. Nona Kanya, agensi sudah resmi pindah tangan ke atas nama Anda pagi ini. Kanya duduk di jok kulit yang dingin. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang tertutup gelap. Wajah yang dulu selalu ia sembunyikan di balik hoodie lusuh, kini tampak begitu berkuasa. Bagus, jawab Kanya singkat. Bagaimana dengan sisa dokumen aset Aris yang masih tersisa di agensi? Sudah kami sita semua. Nona, sesuai kontrak, dia tidak punya hak atas 1 sen pun dari aset perusahaan yang sekarang menjadi milik Anda. Kanya mengangguk pelan. Tangannya terulur ke samping, meraih tablet Waco miliknya yang tersimpan di dalam tas kulit elegan. Ia menyalakannya. Layar bercahaya, menampilkan deretan angka profit luar biasa yang ia hasilkan dari proyek internasional terbarunya. Dia pikir dia bisa menginjak-injak karyaku, lalu membuangku begitu saja. Kanya tersenyum dingin. Dia lupa bahwa tanpa karya-karyaku, dia hanyalah pria tidak berguna yang beruntung bisa memegang jabatan manajer. Mobil melaju membelah malam. Kanya menatap lampu-lampu kota yang tampak kecil dari balik jendela. Dulu, ia harus begadang di studio sempit demi menyelesaikan revisi yang tidak masuk akal dari Aris. Kini, ia adalah pemilik dari tempat yang dulu memperbudaknya. Kita tidak kembali ke apartemen itu lagi, bukan? Tanya Kanya. Tidak.
Nona, penthouse di pusat kota sudah disiapkan. Tim kreatif Anda dari seluruh dunia sudah menunggu arahan Anda besok pagi. Kanya menutup matanya sejenak. Ia teringat kembali wajah Aris yang pucat pasi di lantai ballroom tadi. Kanya, tolong aku. Kita punya sejarah panjang. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Suara Aris terngiang, melengking penuh keputusasaan. Sejarah? Kamu bahkan tidak pernah menghargai 1 detik pun dari waktuku. Aris, kamu hanya mencintai dirimu sendiri dan ego besarmu itu. Kanya masih bisa merasakan betapa puasnya saat ia melontarkan kalimat itu. Sekarang, nikmatilah masa depanmu di jalanan. Di sana, kamu tidak punya siapa-siapa untuk kamu manfaatkan lagi. Kanya membuka matanya. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah ketenangan yang luar biasa. Mobil berhenti di depan sebuah gedung megah. Kanya turun, disambut oleh staf yang membungkuk hormat. Ia melangkah masuk ke dalam studio pribadinya yang luas dan modern. Di meja kerjanya, sebuah kanvas kosong menunggu. Namun, di sampingnya, ada deretan piala penghargaan desain internasional yang kini berjejer rapi. Ia duduk di kursi kerjanya yang empuk. Ia mengambil pena digitalnya. Cahaya lampu studio menyorot tajam ke arah tablet. Ini adalah awal yang sebenarnya. Kanya mulai menggoreskan pena. Tiap tarikan garisnya penuh dengan kepercayaan diri. Ia tidak lagi harus menyembunyikan identitasnya. Ia tidak lagi harus takut pada opini orang-orang seperti Sarah atau Aris. Mulai hari ini, aku adalah penentu segalanya. Ia menarik napas panjang, meresapi kebebasan yang ia raih dengan tangannya sendiri. Di layar tabletnya, sebuah ilustrasi baru mulai terbentuk. Sebuah gambar wanita yang berdiri tegak di puncak, jauh di atas awan. Wanita itu tampak bebas, tanpa beban, tanpa bayang-bayang pria manapun. Itu adalah dirinya sendiri. Kanya meletakkan penanya. Ia berdiri, berjalan menuju tirai besar yang menutupi jendela kaca setinggi langit-langit. Ia menarik tirai itu perlahan. Pemandangan kota di bawahnya membentang luas, gemerlap dan megah. Ia adalah ilustrator miliaran, pemilik agensi, dan yang terpenting, ia adalah pemilik nasibnya sendiri. Selamat tinggal, Aris. Semoga kamu menikmati kehancuranmu sendiri. Kanya tersenyum tipis pada bayangan malam di luar sana. Lalu, ia mematikan lampu studio. Hanya menyisakan cahaya redup dari tablet yang masih menyala, menjadi saksi bahwa babak lama telah berakhir, dan lembaran hidup yang jauh lebih gemilang baru saja dimulai.